udah ganti Pak Besar Harto, bentuknya udah masuk. Yang sebelah sana itu kegiatan sektor. Ini barat kali Bu. Dilihat dulu. Di sini ada 16, di atas 6. Nah, memang lihatnya ke kanan Pak. Oh iya. Ini ke atas sama ini. Sampai ujung sana. Itu ada bangunan 5 hektar. Ini yang sisa saya ini kalau ada gubernur ada. Kalau yang di atas apa itu? Jadi sempat kita acara. Aceh. Wah. Udah, webnya udah. Mana? Ini kopi, ada mahoni. Produksi 5 tahun udah bisa. Iya, sempat ini. Ini apa nih? Ini tuh pohon baros. Baros ya? Gemelina. Milina ya baros. Ikan ya? Kalau yang ini apa? Mindi. Ini udah gede ya? Cimindi Nanamnya tuh udah ini. gede ya? Namanya cimindi tuh ini pohonnya, pohon mindi ini. Nanam udah gede nih? Atau gimana? Ini saya dapat bantuan Bang. Ini dapat bantuan yang berdiri ini. Kalau ini kopi ya? Ini kopi. Saya lagi nyemai. Ada berapa pohon lagi nyemai. Udah. Namanya tuh sebanyak ini dapat yang dokter ini dapat bantuan. Berapa? Waktu ada yang 1.000 yang ngasih, ada yang 2.000. Saya kebanyakan jadi kurang sayur. Pagi mana? Pagi Pak. Ya, Ya. Wabarakatuh. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan ridhonya kita semua dapat berkumpul di posko sektor 21 ini. Salawat dan salam kita aturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Panglima beserta staf, yang saya hormati Bapak Wali Kota, Bapak Dr. Eki, yang saya hormati rekan-rekan dan sektor seluruhnya yang sudah hadir di sini. Selamat datang di sektor 21. Memang karena ada masalah Covid Panglima, jadi kita mundur-mundur terus. Sebetulnya kita membuat ini udah selesai di bulan April karena situasi, jadi waktunya mundur. Saya laporkan Bapak Panglima, tanah ini adalah tanah milik Pemkot Cimahi. Kami dan sektor 21 koordinasi dengan Bapak Wali Kota, Bapak Ajay, dan menyetujui untuk di sini dikelola oleh sektor 21 Bapak Panglima. Yang dulunya memang ini udah merupakan hutan kota yang namanya Kahati. Tapi dari sekian hektar, 5 hektar itu kebanyakan dibangun atau dikelola oleh masyarakat. Ada sekitar 15 pengebun di sini
menanamnya ya palawija seperti di tempat-tempat lain, kentang dan lain sebagainya. Sehingga dengan datangnya kita komunikasikan, kita mulai dipakai atau ditanam oleh tanaman keras. Ada sedikit yang masih menggunakan di tadi Pak Panglima masuk, ada beberapa masyarakat yang masih, tapi itu udah tumpang sari. Begitu tanaman kopi tinggi, mereka juga nanti nggak nanam di sini lagi. Yang kedua, Pak Wali, kami juga berharap, kami dan Dr. Eki dengan Dr. Dini, Rektor Universitas Siliwangi, terus Rektor Unjani udah berembuk bahwa tempat di sini ini sangat strategis untuk Kota Cimahi. Artinya hutan ini harus tetap kita jaga. Kita hutankan benar, tidak jadi kembali lagi ke kebun-kebun kecil lagi nantinya Pak Wali. Sehingga untuk menindaklanjutinya, karena Citarum Harum ini kan 24 nanti akan selesai. Kalau tidak diperpanjang, bagaimana? Kebanyakan dari kita semua bertanya, bagaimana nanti Pak? Nah, di sini perlu organisasi yang kita buat nanti ke Pak Wali untuk tetap mengawal di sini. Intinya adalah untuk hutan kota dan untuk edukasi alam Kota Cimahi. Sehingga nanti yang mengelola atau duduk di organisasi itu adalah Pak Rektor Unjani, Rektor Siliwangi, Pak Dr. Eki, Dr. Dini, saya juga duduk di situ. Termasuk Pak Wali Kota dengan Pak Roni Era. Jadi kita akan kawal ini sehingga tidak hilang begitu aja. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Panglima yang sudah kesekian kalinya ke Cimahi. Tapi ke sini baru Pak ya? Sini mungkin baru. Ini terima kasih atas kunjungannya. Kita hari ini kita berada di RW 18 Pak, di Cibogeran. Tempat ini memang terus bertambah Pak, alhamdulillah. Dari tanah sari dulu 1 hektar atau 2 hektar kita tambahin terus. Jadi sekarang totalnya hampir 5 hektar. Karena salah satu kendala Cimahi memang Pak, Cimahi ini kotanya sangat kecil dibanding kota-kota yang lain. Tapi yang dahsyat itu memang penduduknya yang sangat banyak. Waktu ini bermukim sekitar 620.000 orang Pak. Dia hanya luas hanya 42 kilo. Sebelum kami perlu laporkan ke Pak Panglima bahwa waktu ini memang seluruh dunia kita termasuk Cimahi dalam kondisi yang memprihatinkan karena COVID-19 masih belum berakhir. Biarpun PSBB-nya sudah berakhir. Dengan aktivitas yang masyarakat yang begitu luar biasa, kami dari gugus tugas kita coba dibantu dengan Pak Dandim yang alhamdulillah sangat aktif membantu kami. Kami lagi program gerbek pasar Pak, karena salah satu yang kita fokuskan kita pasar-pasar. Karena satu kerumunan aktivitas yang sangat sulit kami kendalikan adalah salah satunya pasar. Kami tadi pun pagi baru kami ngegerbek pasar tumpah terutama Pak. Kemarin di Melong, di Pasar Ecok, 200 kita rapid, 5 reaktif Pak. Kita langsung swab, kita langsung isolasi. Hari ini kita tidak rapid ke pasar di Poral, 200 swab Pak, tadi pagi. Belum ketahuan hasilnya karena perlu waktu. Itu salah satu kendalanya memang hasil swab testnya tidak langsung keluar Pak. Baru 4-5 hari kemudian baru keluar. Sekarang kondisi Cimahi Pak, 88 terkonfirmasi positif. 3 meninggal, alhamdulillah dari Maret tidak bertambah. Salah satunya rekan dari TNI waktu itu almarhum. 3 meninggal dan 48 sembuh Pak. 48 sembuh, sisanya kami tidak, di Cimahi ini tidak ada lagi isolasi mandiri Pak Panglima. Karena khususnya saya di pasien kelima saya perintahkan tidak lagi ada isolasi mandiri. Karena saya tidak yakin Pak dengan isolasi mandiri masyarakat kami. Bagaimana kami mengawasi 14 hari tidak keluar rumah. Bagaimana masukan makanannya. Dan lebihnya lagi bahwa situasi rumahnya, ruang tamunya di situ, ruang keluarganya di sono, ngumpul-ngumpul, 1 jadi 3 jadi kami putuskan, kami angkut evakuasi ke tempat kami. Hasilnya alhamdulillah. Sekarang 2 minggu yang lalu zona merah, 2 minggu kemudian alhamdulillah kita masuk ke zona biru Pak. Jadi boleh beraktivitas. Masjid-masjid.
memang sudah melihat ini beberapa waktu yang lalu dilaporkan oleh Dansektor 21 tentang pembangunan posko ini. Dan saya sampaikan nanti suatu saat saya akan melihat kalau kegiatan tidak begitu ini dan ada waktu saya akan melihat posko ini. Tetapi karena ada musibah COVID ini makanya agak tertunda-tunda. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Wali Kota ya, yang sudah mendukung Dansektor 21 khususnya dalam membuat paru-paru di Cimahi ini. Tetapi ini kan kita lihat tadi masih banyak ada beberapa yang kosong ya. Sudah dibuat lubang-lubang, hanya nanti kita nunggu para Dansektor ini nanti untuk ditanemin. Yang mudah-mudahan bisa besar dan harapannya Pak Wali tadi bisa terwujud ya, dengan banyaknya tanaman sehingga kita sejuk di sini enak ya. Bisa juga dimanfaatkan untuk sarana rekreasi bagi masyarakat ya. Bisa juga ini tempat ini digunakan untuk semacam resepsi atau acara-acara yang lain ya. Ini mudah-mudahan ya. Saya berharap lingkungan ini yang hanya 5 hektar ini bisa membawa kebaikan bagi warga Cimahi khususnya ya. Kebaikan baik itu dari segi udaranya yang bersih, tempatnya juga bersih dan bisa digunakan untuk wisata ya. Untuk wisata mungkin nanti dikembangkan yang lain lagi, apakah ada kolamnya dan lain sebagainya sehingga sangat menarik ya. Sangat menarik tetapi tetap memperhatikan lingkungan hidup. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, Kodam 3 ini saya selaku Pangdam ya, mendapatkan tugas sebagai Wadan Satgas di dalam bidang ekosistem ya, di Citarum Harum. Sebagai dan Satgasnya adalah Gubernur Jawa Barat ya, itu. Kita bertanggung jawab kepada pimpinan kita ya, dan Satgasnya adalah gubernur bertanggung jawab kepada Presiden ya. Sungai Citarum itu yang panjangnya kurang lebih 270 km itu kita memiliki 23 komandan sektor. 23 komandan sektor itu semuanya berpangkat kolonel ya kan? Jadi dari sektor 1 sampai sektor 23 itu kolonel-kolonel semua. Intinya Citarum Harum ini harus tetap berlanjut terus. Harus berlanjut terus. Jangan sampai terhenti. Kita ketahui bersama bahwa beberapa waktu yang lalu Citarum ini menjadi sungai yang terkotor di dunia. Dan alhamdulillah selama sudah ini memasuki tahun yang ketiga, sudah banyak perubahan. Sudah banyak perubahan. Kita lihat dari Cisanti, 0 kilometernya Citarum sudah bersih. Yang mudah-mudahan ke sini semakin bersih. Tadi Pak Wali Kota menyampaikan Cimahi itu kecil tetapi banyak juga perusahaan yang kadang-kadang bandel membuang limbah ke sungai sehingga ikan-ikan yang di sungai itu pada mati. Makanya ada Dansektor ini mereka yang bisa mengawasi. Kalau ada perusahaan-perusahaan yang bandel ya ditegur, sekali 2 kali nggak mempan boleh dicor. Dan itu saya sudah konsultasikan dengan Pak Eki, dengan Bu Dini, apakah tindakan itu menyalahi hukum enggak katanya. Ya Pak Eki ya? Nah, enggak menyalahi karena kita diberikan wewenang untuk ngecor ya, ya. Tetapi akhir-akhir ini sudah jarang saya dengar ya. Waktu saya masuk memang banyak yang kita cor. Mudah-mudahan dengan sosialisasi yang dilaksanakan setiap bulan 2 kali itu bisa diterima baik oleh warga kita maupun yang mempunyai perusahaan-perusahaan owner-ownernya itu. Mereka menyadari bahwa limbah yang akan dibuang ke sungai itu harus sudah bersih.
Makanya mereka wajib mempunyai ipal itu yang supaya memfilter airnya itu menjadi bersih, baru dibuang ke sungai, sehingga ikan-ikannya itu juga hidup. Ya. Ikan-ikannya itu hidup. Diharapkan demikian. Jadi keberlanjutan dari Citarum harus tetap kita laksanakan. Memang sesuai Perpres itu hanya berlaku hanya 7 tahun. Iya, Aster. Ya, 7 tahun. Nah, 7 tahun. Kalau itu dari tahun 2018, berarti kan sekarang sudah 3 tahun sampai dengan 2024, seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Yosef, ya. 7 tahun. Nah, kita punya target 7 tahun itu untuk mengembalikan lagi Citarum ini menjadi bersih. Padahal kalau kita lihat, saya kemarin melihat beberapa diskusi yang dilaksanakan oleh Pak Ipong dan kawan-kawan. Ini Citarum itu adalah urat nadinya di Jawa Barat ini. Ya. Kalau saya lihat perdagangan semua melalui Citarum ini. Tetapi sekarang tidak bisa dilakukan karena Citarum itu yang dulunya lebarnya mungkin 50-60 meter, sekarang tinggal kecil. Karena sedimentasinya banyak menumpuk di situ dan kita tidak disiplin menjaga lingkungan itu. Ya. Mari kita sama-sama semuanya, baik TNI, Polri, masyarakat maupun pegawai negeri, kita sama-sama menjaga lingkungan kita agar anak cucu kita nanti juga bisa menikmati alam yang ada di Indonesia ini. Ya. Kita bisa menikmati semuanya, anak cucu kita juga bisa menikmati, bisa bahagia, bisa happy, bisa bermain-main di sungai dengan aman, ya. dengan tidak takut keracunan dan lain sebagainya. Itu mari kita sama-sama mengawasi, ya. Mudah-mudahan para pemilik-pemilik perusahaan juga mengerti, memahami, sehingga kepentingan kita bersama ini bisa terwujud. Baros. Dua tangan ya? Oke bang. Oke. Wah, foto ya. Kegiatan hari ini saya ingin melihat dari dekat posko Satgas Citarum yang sektor 21. Saya ingin melihat dari dekat karena dan sektornya sudah laporan kepada saya
sudah membuat posko dan saya datang ke sini untuk melihat dan ternyata memang bagus, sangat inspiratif bagi kita semuanya dengan tetap menjaga kelestarian alam sehingga alam kita yang dulunya terlantar dapat dimanfaatkan dengan baik tetapi tidak mengurangi pepohonan yang ada. Gitu. Harum sampai ini progresnya sudah di atas 25%, yang mudah-mudahan kita tingkatkan terus dan saat ini kalau kita lihat airnya sudah cukup bagus dengan adanya bios yang sudah dikembangkan di Satgas Citarum. Gitu ya. Oke, apalagi? Sudah? Kedatangan alhamdulillah Panglima berkunjung ke tempat yang sudah didesain atas sinergitas kami dengan dan sektor. Tadi beliau berkeliling dan mengapresiasi lah kesemuanya. Dan tempat ini mudah-mudahan sesuai harapannya lah bahwa ini menjadi tempat bernafasnya orang masyarakat Cimahi atau paru-paru wilayah Cimahi yang insya Allah akan ada. Kalau bisa kita perluas terus karena ini dari awal kita perluas terus ya. Kalau dulu kan cuma 2 hektar tanah cari, kita perluas terus sampai hari ini ada 5 hektar dan tadi kita menanam pohon langka juga yang saya tanam pohon maros. Itu kan sudah mungkin orang nggak banyak tahu juga bahwa harus tuh nama pohon. Mudah-mudahan lah pelestarian ini bisa terus kita jaga. Untuk pengelolaannya sendiri ke depan lagi dipikirkan itu untuk kedepannya. Karena tadi ada kabar bahwa beberapa komandannya pindah katanya. Maka belum tahu nanti kita lagi dipikirkan. Yang pasti harus dipelihara. Karena yang paling berat itu memeliharanya. Pak, apakah perubahan ini sesuai tujuan awal? Untuk Taman Kahati dulu sih perencanaan awal bahwa ini menjadi laboratorium pendidikan tentang botani. Tapi intinya ya kelestarian alam tidak ada desain untuk apa-apa. Sekarang harus kita lanjut taman keras ya kita terus berdiskusi terus lah sama